ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan melakukannya bagiku, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Jim dan Elizabeth Elliot serta putrinya menjadi utusan Injil ke Ekuador, Amerika Selatan. Di pedalaman, Jim dan beberapa rekannya dibunuh oleh penduduk asli. Niat Elizabeth memberitakan Injil tidak surut dan ia bersedia meneruskan pelayanan di sana hingga orang yang membunuh suaminya bertobat. Lihatlah, Allah melakukan segala sesuatu melalui kita. Ia memanggil kita bukan untuk berdiam, tetapi untuk bekerja dengan giat dan tidak berhenti karena tantangan hingga tujuannya tergenapi. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, sebagaimana tidak diketahuinya jalannya angin dan proses terbentuknya janin dalam kandungan perempuan. Ayat 5. Jika orang khawatir terhadap topan sebelum dia menabur atau menuai, maka tidak akan ada hasil yang tumbuh atau dikumpulkan. Orang harus berani mengambil risiko jika ingin agar semua rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Pengkhotbah menyampaikan bagaimana seorang dapat mempercayai bahwa Tuhan yang melakukannya dengan mengembangkan beberapa sikap. 1. Berani memulai. Untuk dapat menabur, seorang memerlukan benih, dan untuk mengusahakan benih, seseorang harus berani mengeluarkan miliknya. Tanpa keberanian untuk merugi, benih tidak akan pernah tertabur. Siapa yang tidak menabur? Mereka yang selalu khawatir akan hasilnya. Padahal kalau mereka tidak mulai untuk menabur, maka tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Penekanan pagi-pagi hari menunjukkan keberanian menabur, meski tidak tahu hasil yang akan diperolehnya. Inilah iman, menabur dengan mempercayai Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. 2 Korintus 9 ayat 10. Banyak orang takut memberi atau ragu berkorban untuk memulai terobosan dalam pelayanan atau pekerjaan. Padahal Tuhan sudah menyediakan benih dan pasti melipat gandakannya. 2. Setia melanjutkan. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Bukan berarti pengkhotbah meminta kita agar menjadi orang-orang yang gila kerja. Ia hanya mengingatkan bahwa kita tidak dapat memastikan hasil dari setiap pekerjaan atau pelayanan yang telah kita mulai. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama-sama baik. Walaupun demikian, ketidaktahuan itu tidak boleh membuat kita santai saja lalu masuk ke dalam tempurung kemalasan tanpa bersemangat, pasrah saja dan loyo. Sebaliknya, karena ketidaktahuan itu, kita menjadi semakin giat dan setia melanjutkan hingga selesai. Tuhan memberkati orang yang rajin, bahwa dalam setiap hal yang dikerjakan dengan jerih payah, Tuhan bekerja memberikan keuntungan kepada kita. Amsal 14 ayat 23. 3. Sukacita melakukan. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata, menunjukkan gairah hidup karena memiliki pengharapan. Keinginan untuk menyambut hari baru dengan meyakini ada hal baik yang telah disediakan Tuhan. Iman kita, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Inilah alasan sukacita dalam melakukan segala sesuatu, bahkan saat harus melewati tantangan. Jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Pengkhotbah ingin menyampaikan bahwa umur panjang menjadi sebuah kebahagiaan karena seorang menjalani hidup dengan sukacita Tuhan. Apa yang seharusnya menjadi sukacita tertinggi kita
Dalam hidup ini, kita bersuka cita jika apa yang menjadi tujuan Tuhan tergenapi di dalam tahun-tahun hidup yang kita lewati. Ada pula hari-hari yang gelap, namun jika Tuhan bekerja di dalamnya, maka tidak ada kesia-siaan. Sahabat Iktus, setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk belajar melangkah dengan iman pada saat memulai sebuah pekerjaan atau melanjutkannya. Tuhan mau agar kita mempercayai Dia sepenuhnya, meyakini penuh bahwa Tuhan ada dan bekerja dalam setiap hal yang kita kerjakan, membuat kita tidak takut mengambil langkah-langkah yang penuh risiko. Keberuntungan hidup tidak bergantung dari saya, tetapi dari Tuhan Sang Pemilik berkat. Namun hal ini tidak membuat saya malas dengan berpikir biar Tuhan saja yang bekerja. Tetapi kasih karunia yang telah saya terima membuat saya bekerja lebih keras lagi. Saya tidak takut melangkah, bahkan saya mau menjalani hidup dengan penuh sukacita, hingga segala maksud dan rencana Tuhan tergenapi di sepanjang umur saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang seringkali membuat saya takut untuk memulai sesuatu yang baru? Bagaimana sikap saya seharusnya ketika saya memulai atau melanjutkan pelayanan yang dipercayakan pada saya? Apakah alasan saya bersukacita dalam menjalani hidup ini? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Hal ini tidak membuat saya berdiam diri saja, melainkan justru saya menjadi bergairah untuk mengambil langkah iman, tetap maju meski berisiko, berjerih payah dalam mengerjakan apa yang telah Engkau taruh di dalam hati saya. Saya bersukacita apabila semua rencanamu tergenapi dalam hidup saya. Amin. Allah bekerja, membuatku bekerja lebih giat lagi.